Jadi kunci keyakinan kita Bapak Ibu ya, tidak adanya penyakit yang membuat meninggal, tidak adanya Bapak Ibu bulan sopar di kesialan, tidak adanya sebenarnya suatu keadaan itu membuat kita sial, tidak ada juga sesuatu kabar yang disampaikan burung itu membuat pula kita menjadi kena bencana. Yakinkan Bapak Ibu, semua ini kalau izin Allah terjadi, kalau tak izin Allah takkan terjadi. Artinya kalau Bapak Ibu sudah sering baca Yasin itu ulang-ulang balik kalau mau bergeser keyakinan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Surah Yasin 82. Sesungguhnya bagi Allah itu, idza apabila arada syai'an, bermaksud dia melakukan sesuatu, ayyakuna lahu, cukup bagi Allah itu mengatakan kun. Jadi kau berpenyakit, fayakun, berpenyakit dia. Jangan sakit, fayakun, tak sakit dia. Artinya satu pun makhluk Allah termasuk keadaan dunia ini baik kabar burung, tidak ada yang bisa mempengaruhi kekuasaan Allah. Tugas manusia ini hanya ikhtiar saja. Sakit kita berobat. Nanti kalau dapat nanti penyakit berobat itu syariat. Maka tak semua orang yang berobat ketika sakit sehat. Itu membuktikan dan ada yang pengaruh obat terhadap penyakit. Yang menyembuhkan adalah Allah. Cuman kalau sakit disuruh kita berobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua, imam beserta segenap pengurus Masjid Nurul Amal yang sangat kita hormati dan kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah dan sahabat dakwah yang senantiasa kita bermohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan Allah senantiasa kekuatan dan keistiqomahan melakukan amal-amal soleh sampai akhir hayat kita. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabar subuh ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Bapak-bapak, orang tua kami sehat semua? Alhamdulillah. Mohon subuh yang barokah di tempat mulia insyaallah dengan orang-orang mulia, khusus untuk ustaz-ustaz kita termasuk kami. Mohon kami didoakan supaya senantiasa juga sehat seperti Bapak Ibu, dan mudah-mudahan barokah dalam menyampaikan kebaikan ini. Mudah-mudahan diangkat Allah penyakit, diberi Allah kita kekuatan melakukan amal-amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak Ibu bukan sound sistemnya yang kurang baik. Memang suara saya yang serak-serak basah, yang tak jelas. Saya sudah coba minum tadi, tapi ini dan takbirnya. Tadi malam saya baru tidur sekitar jam 1 Bapak Ibu. Mungkin angin malam agak sedikit masuk ya. Pagi ini saya coba tadi setengah 4 pun dan juga mau. Artinya semoga bagaimanapun nanti penyampaian ini Bapak Ibu maklum dan
artinya sudah lewat bulan Muharram. Bulan Shawwal ini diyakini dari zaman jahiliyah dulu adalah bulan-bulan yang dianggap bulan sial. Maka arti Shawwal itu yang pertama adalah ada yang menyebut dengan sifrun, ada yang menyebut bersamaan dengan safar. Orang zaman jahiliyah dulu asal masuk bulan Shawwal ini Bapak Ibu, mereka banyak bepergian keluar daerah sehingga disebut dengan safar itu kosong. Kampung mereka itu sepi karena memang mereka banyak yang berdagang keluar kota meninggalkan kampung halaman mereka. Yang kedua, ada yang menyebut Shawwal ini juga orang Arab jahiliyah itu yang bertani, yang berkebun, sengaja asal masuk bulan Shawwal dipanen semua penghasilan baik kurma, gandum dan sebagainya. Artinya kebun-kebun mereka itu dalam keadaan kosong, sepi. Maka kemudian yang uniknya, mereka menganggap bulan Shawwal ini, kenapa kampung dikosongkan? Karena bulan Shawwal banyak kesialan. Kenapa kebun ladang mereka dipanen? Karena menganggap bulan Shawwal banyak hama, banyak penyakit, banyak kesialan yang ada di bulan Shawwal. Pendapat orang jahiliyah ini Bapak Ibu turun-temurun sampai kepada nenek moyang kita, diceritakanlah sampai kepada kita, dan sampai hari ini masih banyak kita orang Islam yang menganggap bulan Shawwal ini adalah bulan panas ataupun bulan sial. Maka sampai hari ini masih ada orang meyakini kalau menikah di bulan Shawwal itu cepat biasanya bercerai karena bulan Shawwal itu panas. Di tanah datar ada tidak yang meyakini itu Bapak Ibu? Tidak ada lagi, alhamdulillah, karena sudah mengaji. Bulan Shawwal itu jangan buat rumah, nanti rumahnya mudah terbakar. Di bulan Shawwal itu jangan melakukan sesuatu kegiatan yang memulai, tapi elakkan di bulan Shawwal. Apakah tadi menikah, apakah bangun rumah, atau nanti khitanan, intinya yang bentuk-bentuk syukuran di bulan Shawwal jangan dilakukan, karena bulan Shawwal bulan sial. Itulah kata orang Arab jahiliyah yang turun-temurun sampai kepada hari ini Bapak Ibu, terutama orang kami Sumatera Utara masih banyak meyakini bulan Shawwal adalah bulan sial. Maka tak ada melakukan akad nikah, tak ada pesta, tak ada mereka buat rumah di bulan Shawwal, dielakkan betul, karena sekali lagi diyakini bulan Shawwal adalah bulan sial Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu pernyataan orang jahiliyah inilah dengan datangnya Rasulullah dibantahlah supaya jangan nanti muncul kesyirikan, muncul keyakinan yang tidak benar di kalangan umat Islam sampai nanti akhir zaman. Bagaimana kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita? La adawa, tidak ada penyakit menular kata Nabi kecuali itu disebabkan izin Allah. Kapan itu terjadi? Di Indonesia yang marak kemarin, hadis ini sering dibaca guru-guru kita. Di zaman 2019 kita ditimpa oleh virus corona. Dibaca hadis ini, la adawa, tidak ada penyakit menular kecuali yang mengizinkan penularannya itu adalah Allah. Maka banyak yang membuat bahwa tidaklah penyakit itu yang membuat tentu kita mati, membuat kita berpenyakit. Itu hanya asbab syariatnya
kalau sudah nanti kita usahakan sedemikian rupa zaman dulu, kita pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, kemudian jaga jarak, udah dilakukan, kena juga virusnya. Itu bukan karena akibat penyakitnya, tapi itu karena izin Allah. Begitu Nabi mendidik umat ini, Bapak Ibu, tidak ada yang penyakit menular itu karena takdir Allah. Wala tiaratan, ini yang menarik, dan tidak ada tiara, kabar-kabar yang disampaikan burung bertanda buruk. Di tanah datar ini saya tidak tahu persis Bapak Ibu, tapi kalau di Medan itu di kampung kita masih berlaku ini yang umuran 50 tahun ke atas. Katakanlah orang tua kita hari ini. Apa tiarah ini? Asal datang ke kampung itu Bapak Ibu burung gagak hitam. Hingga dia nanti di suatu tempat, katakanlah di pekarangan dekat rumah, kemudian dia hinggap nanti di atas atap rumah. Itu orang tua dulu menganggap bahwa di rumah ini bakalan ada yang meninggal. Kalau burung gagak hitam ini berputar-putar di kampung itu, nanti kampung ini ada yang melakukan penyimpangan, ada mungkin yang salah jalan, katakanlah ada yang melakukan zina. Artinya kampung ini akan ada malapetaka yang akan Allah turunkan kepada mereka. Kalau di tanah datar, ada tidak Bapak Ibu yang masih meyakini seperti itu? Ada burung, sebenarnya bukan gagak dia, tapi ada burung, dan tahu saya bahasa Indonesianya. Dia Bapak Ibu pandai dia ngomong. Kalau di kampung kami namanya burung pio-pio namanya. Sini saya tahu saya apa namanya. Tapi dia ini kalau hinggap di atas genteng rumah, di atas atap rumah, dia itu memanggil pio-pio-pio, pio-pio-pio gitu ya. Orang tua mengatakan itu bakalan nanti ada yang akan meninggal di satu rumah itu. Keyakinan itu digiringlah sampai hari ini bahwa kalau ada burung gagak hitam itu akan membawa sial. Hingga di rumah, sial satu rumah itu. Berputar-putar di kampung, siallah satu kampung itu. Alhamdulillah di ujung batu mudah-mudahan tak percaya orang lagi. Dan Nabi katakan wala tiaratan, tidak ada itu kabar burung itu, kata Nabi. Wala hammatan, tidak ada juga sebenarnya itu suatu bencana keburukan kecuali itu semua izin Allah. Jangan yakin dengan tanda-tanda. Kalau ada Bapak Ibu anak gadis suka dia duduk di pintu ataupun pelang rumah, katakanlah Masjidul Amal ini pintunya di situ, katakan di rumah. Ada anak gadis ini suka dia duduk di depan pintu sambil makan. Apa kata orang tua dulu? Kalau anak gadis sering makan di pelang pintu, bakalan jauh jodohnya. La hammatan, tidak ada itu kata Nabi. Tidak ada pengaruhnya itu. Lalu Ustaz, wala sofar, dan tidak ada kesialan kata Nabi di bulan Safar. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Empat ini ditanamkan, ini keyakinan Bapak Ibu, jangan terpengaruh. La adawa, tidak ada penyakit menular. La tiaratan, tidak ada kabar-kabar yang disampaikan oleh makhluk hidup, termasuk tiar disebut dengan burung, kabar-kabar yang disampaikan orang Arab jahiliyah dulu. Tak ada. La hammatan, pengaruh buruk pun dari satu keadaan tak ada. La sofar, tidak ada juga pengaruh dari bulan Safar disebut dengan kesialan. Yang empat ini diyakini Arab jahiliyah. Mereka mudah meyakininya karena mereka tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sudah mengaji, jangan lagi kait-kaitkan. Nanti meninggal kau gara-gara corona ini, nanti meninggal kau gara-gara penyakit ini. Jangan dekat-dekat, nanti meninggal kau gara-gara ini. Tidak ada orang yang disebabkan penyakit dia meninggal, kecuali penyakit itu menjadi asbab dia nanti wafat di bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci keyakinan kita Bapak Ibu ya, tidak adanya penyakit yang membuat meninggal, tidak adanya Bapak Ibu bulan Safar ini kesialan, tidak adanya sebenarnya suatu keadaan itu membuat kita sial. Dan ada juga sesuatu kabar yang disampaikan burung itu membuat pula kita menjadi kena
adalah bencana. Yakinkan Bapak Ibu, semua ini kalau izin Allah terjadi. Kalau tak izin Allah takkan terjadi. Artinya kalau Bapak Ibu sudah sering baca Yasin itu, ulang-ulang balik kalau mau bergeser keyakinan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin 82. Sesungguhnya bagi Allah itu, iza apabila arada syai'an, bermaksud dia melakukan sesuatu, ayyaqula lahu, cukup bagi Allah itu mengatakan kun, jadi kau berpenyakit, fayakun, berpenyakit dia. Jangan sakit, fayakun, tak sakit dia. Artinya satu pun makhluk Allah, termasuk keadaan dunia ini baik kabar burung, tidak ada yang bisa mempengaruhi kekuasaan Allah. Tugas manusia ini hanya ikhtiar saja. Sakit kita berobat. Nanti kalau dapat nanti penyakit berobat, itu syariat. Maka tak semua orang yang berobat ketika sakit sehat. Itu membuktikan dan ada yang pengaruh obat terhadap penyakit. Yang menyembuhkan adalah Allah. Cuman kalau sakit disuruh kita berobat. Kira-kira sampai di sini paham dah Bapak Ibu maksudnya? Jangan lagi yakin dengan sesuatu yang dikait-kaitkan dengan keadaan, termasuk bulan Safar. Naik kajinya sedikit. Lalu siapa Pak Ustaz yang meyakini bulan Safar di samping bulan lain, bulan sial? Karena orang Arab jahiliyah itu, mulai semenjak kita bacakan dulu inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah, diulang kaji itu arba'atul hurum, itu 4 bulan haram. Kan Arab jahiliyah tidak melakukan peperangan, pertumpahan darah Bapak Ibu. Yang berselisih berdamai, yang berperang gencatan senjata berhenti, damai. Mulai bulan Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram mereka tak bertumpah darah, tak ada berselisih, biarpun mereka tak yakin kepada Allah. Di 3 bulan ini mereka tahan tak berperang, maka dilampiaskanlah Bapak Ibu di bulan Safar. Maka banyak di bulan Safar dikembali pertumpahan darah, pembunuhan. Lalu maknanya Pak Ustaz, datanglah orang-orang ulama tasawuf bahwa di bulan Safar di bulan panas, maka kemudian di lain bulan itu adalah dingin, di bulan Safar ini panas. Maka pada hari ini kusampaikan sama Bapak Ibu, menolak dari bulan panas itu, biarpun tidak sama dengan bulan lain, dikasihlah Bapak Ibu 2 amalan pada subuh ini. Artinya bukan menolak kesialan, tapi meyakini perkataan ulama. Di bulan lain dingin, di bulan Safar dikata ulama tasawuf ini agak panas. Yang pertama, perbanyaklah Bapak Ibu di bulan Safar ini melakukan ziarah. Dasarnya Pak Ustaz, karena Safar itu mereka artikan dengan safar. Safar itu juga adalah berjalan. Maka bolehnya di bulan Safar ini kita perbanyak berziarah kubur. Di hari lain Pak Ustaz, bagus. Kenapa harus di Safar? Menolakkan sesuatu yang tidak diinginkan karena bulan panas. Berziarah ini dilakukan oleh para ulama-ulama tasawuf untuk bertawassul, untuk membuat jarak kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada ulama-ulama terkemuka. Jangan diartikan Bapak Ibu kita minta kepada seseorang yang alim itu. Tawassul itu penyambung, penghubung, perantara. Orang-orang tak yakin itu, maka dia langsung saja doa sama Allah. Tapi orang yang meyakini tawassul di bulan Safar ini agak-agak bagus ditingkatkan, karena kita bukan minta kepada orangnya, tapi kita meminta kepada Allah lewat perantara orang-orang yang dipilih oleh Allah. Pemahamannya begini, Ustaz Rangkuti ini kalau hubungan dekatnya dengan Pak Bupati itu agak kurang kenal beliau dengan saya. Supaya tersampaikan maksud saya, maka yang dekat dengan kita adalah Bapak Wagub kita. Jalan Nurul Amal umpamanya kita katakan rusak, pengen kita menyampaikan aspirasi ini ke Pak Bupati. Kalau kita ngomong langsung takkan didengarnya.
kita pakailah lisan orang yang didengar bupati, nanti akan lebih cepat disampaikannya apa keluhan kita. Maksudnya Ustaz Rangkut ini banyak dosanya. Kalau saya langsung sebut, ya Allah ampunkan dosa, boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi di bulan Safar saya bertawassul. Ayah Omar juga sering melakukan tawassul. Apa bunyinya? Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bertawassul lewat Rasulullah. Kenapa Pak Ustaz harus kirim Fatihah dulu ke Rasulullah? Kenapa harus kirim Fatihah Syekh Abdul Qadir Al-Zailani? Kenapa dikirim Fatihah kepada orang-orang soleh? Meminta keberkahan dari kedekatan mereka ini dengan Allah. Titip salam lewat mereka itu jauh lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dah Bapak Ibu tawassul itu? Kalau orang yang tak yakin tawassul, tak mau dia lakukan. Saya tengok Nurul Amal ini, kalau ada orang meninggal masih yasinan, masih buat 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Bahkan ibu-ibu ada lagi yang mengenang beberapa tahun kemudian lagi dengan berpulangnya ke rahmatullah keluarga-keluarga kita. Artinya jamaah masih meyakini tawassul. Tawassul itu artinya adalah perantara penghubung kita lewat orang-orang soleh. Maka kita mohonkan supaya kemuliaan mereka ini menumpang tuahlah kita di dalamnya. Ibarat tadi saya ulang, Pak Wakil Bupati, tolong sampaikan ke Pak Sukiman, kami butuh jalan supaya Nurul Amal itu diperbaiki. Banyak orang sudah jatuh kecelakaan. Kata Pak Wahyu, biarlah biar aku sampaikan besok kalau aku jumpa, kata dia. Nanti jumpa beliau di kabupaten, dibisiknya mana lebih cepat ditanggapi bupati, omongan kita masyarakat biasa ketimbang omongan yang hampir setara, katakanlah yang dekat dengan dia. Mana lebih mulia kita masyarakat ini ketimbang Rasulullah? Jauh lah Bapak Ibu, beda derajat dia dengan kita. Mana lebih mulia Ustaz kita ini ketimbang Syekh Abdul Qadir Jailani? Tak berdekatan Bapak Ibu. Menumpang kemuliaan mereka, maka jangan bergeser akidah. Kalau ada makam orang soleh di Ngaso umpamanya, datang Bapak Ibu ke situ, kemudian nanti berziarah untuk roh almarhum Syekh ini, disebutkan kita bukan meminta kepada kuburan, kita bukan meminta kepada yang di dalam kubur itu, tapi kita meminta kepada Allah, ya Allah, lewat kemuliaan hamba-Mu ini, jadikan juga keturunanku seperti mulianya orang yang sudah wafat ini. Berkat kemuliaan dia, ya Allah, aku juga menumpang doa, semoga aku diberikan Allah kesehatan, minta hajat-hajat di situ. Itu namanya tawassul, boleh dilakukan di bulan Safar. Ibu tidak dapat nanti bahasa Arabnya, buat bahasa Indonesianya. Untuk kemuliaan daripada Rasul Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW, Al-Fatihah. Kemuliaan dari datukku, ada datuk-datuk kita Syekh, umpamanya Syekh Mustafa Hussein, Al-Fatihah. Yang tahu Bapak Ibu, kirimkan saja Fatihah ke orang-orang soleh. Di akhirnya mintakan hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat ilmu tasawuf para ulama kita, mereka melakukan ini di bulan Safar. Mereka perbanyak karena ada yang meyakini bulan Safar ini panas dibandingkan bulan-bulan yang lain. Terakhir Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Berbanyaklah membacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus sholawat yang dipilih Pak Ustaz? Karena sholawat daripada bagian tawassul wasilah sambungan yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang akan banyak mendapatkan posisi terdekat dengan Nabi, yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi kita. Jadi kita besok posisi kita dengan Nabi ini, ada yang jauh, segitulah ukuran sholawatnya. Ada yang dekat kali dengan Nabi, tergantung jumlah sholawatnya. Berarti Pak Ustaz tidak sesuai dengan hadis Nabi, ana wa kafirul yatim hakaza fil jannah. Saya dengan anak yatim yang mengurus anak yatim begini dekatnya besok dalam surga, kata Nabi, mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Mereka kan dekat Pak Ustaz. Kedekatan mereka gara-gara mengurus anak yatim,
Tapi jauh lebih dekat lagi orang-orang yang tak mengurus anak yatim, tapi dia ahli sholawat. Dia lebih jauh dikenal oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, di bulan Shafar ini dua inilah dulu kita tingkatkan. Yang pertama tadi, mampu yang menziarahi kubur berwasilah bertawassul, buatlah. Tak bisa safar keliling karena banyak tugas, bertawassul saja di rumah masing-masing, minta perlindungan kepada Allah lewat tawassul orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan penghormatan ini. Dalam penyampaian pasti ada kesalahan, keterbatasan ilmu, mohon Ustaz